Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Marsuci dari MAN 1 Jembrana, Bali. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Iya, oke. Semoga semuanya selalu sehat, semangat dan bahagia. Oke, anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan salah satu pimpin doa. Dia boleh pimpin doa dia. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan pembacaan doa ini pembelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak kurang sesuatu pun. Ya, serta nanti kita mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah. Oke anak-anak, sepertinya hari ini kalian hadir semua ya. Jadi alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya kalian bisa selalu hadir. Ya, lanjut. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, coba semua perhatian ke depan ya. Kalian amati apa yang ada di balik gambar ya. Apa yang bisa kalian temukan di gambar ini? Apa yang bisa kalian maknai dari gambar tersebut? Silakan. Siapa yang berpendapat? Apa di balik gambar itu? Silakan. Yang keras kalau ngomong enggak apa-apa. Ibu enggak usah tunjuk-tunjuk. Silakan. Perkembangan zaman seperti apa, Mila? Dulu masyarakat belum mengenal adanya teknologi, menggunakan kerbau, sapi. Dan sekarang masyarakat sudah mengenal teknologi dan lebih canggih, jadi menggunakan traktor. Iya, terjadi perubahan di sana ya, perkembangan zaman. Oke, yang kedua ada lagi, silakan. Aktivitas Ria, manusia. Rizka ya. Ria apa Rizka nih? Ria ya, Ria. Ada aktivitas manusia yang mengacu kepada perubahan sosial. Yang mana? Semisal dari yang itu yang membajak sawah menggunakan tenaga hewan, jadi pembajak sawah menggunakan tenaga mesin. Oke, satu lagi. Satu lagi pendapat silakan. Ada apa di balik gambar? Mana apa yang ada di gambar? Perubahan Isma. sosial akibat perkembangan zaman. Ada perubahan sosial akibat perkembangan zaman. Yang mana Isma? Yang dari itu yang tadinya pasar tradisional karena perkembangan zaman jadi pasar yang lebih modern. Oke, ya, bagus ya. Jadi intinya dari gambar ini terjadi perubahan anak-anak. Perubahan yang seperti apa? Perubahan dari yang belum menggunakan teknologi menjadi menggunakan teknologi. Perubahan dari pengaruh perkembangan zaman. Nah, barangkali ada yang bisa memberikan contoh bentuk perubahan-perubahan seperti ini di masyarakat, di sekitar kalian. Misalnya apa? Perubahan dari apa menjadi apa? Nah, silakan. Ayo. Silakan. Rizka ya? Oh, Putri, yang keras Put.
dengan jarak jauh Mm-mm. menggunakan surat, tapi Mm-mm. sekarang bisa menggunakan HP. Ya, dulu orang berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat. Sekarang lebih canggih, orang bisa menggunakan HP, bahkan bisa ketemu langsung ya, dengan telekonferensi, bisa lihat wajahnya, atau telepon-telepon aja bisa dengar suaranya. Satu lagi, yang di sekitar kita yang kalian sehari-hari menemui dah, apa misalnya? Perubahan dari apa ke apa? Banyak banget loh, kalau kalian amati di sekitar kalian tuh. Silahkan, misalnya apa? Dulu berkendara menggunakan sepeda gayung, Mm-mm. sepeda motor. Ya, kata Afrina dulu menggunakan sepeda gayung, sekarang menggunakan sepeda motor. Ya, kalau kita amati banyak banget di sekitar kita anak-anak ya. Dulu orang masak pakai tungku, sekarang pakai kompor. Nah, itu ya, itu salah satu bentuk-bentuk perubahan sosial yang seperti digambar yang bisa kita temui di masyarakat, fenomena yang ada. Mungkin sekarang fenomenanya mungkin lebih canggih lagi. Nah, paham ya? Nah, anak-anak sejatinya masyarakat itu dinamis ya. Masyarakat itu dinamis, selalu berkembang, selalu berkembang. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Tidak ada masyarakat yang stuck. Stuck itu berhenti berkembang. Perubahan selalu terjadi walaupun kecil. Ya. Kemudian ke depannya diharapkan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Membawa kemajuan, membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi perubahan-perubahan yang sifatnya positif. Nah, kita ambil contoh aja di sekitar kita, di sekolah kita. Di sekolah kita kan ada hipotesa ya, KIR, karya ilmiah remaja, bagian dari hipotesa. Kemudian beberapa hasil penemuan dari penelitian hipotesa itu kalau diterapkan di masyarakat itu akan membuat suatu perubahan. Banyak ya, salah satunya mungkin kemarin mereka bisa menemukan manfaat daun kenyeri untuk mengusir hama keong di petani padi. Dan banyak lagi ya, mungkin yang kita mungkin kurang paham ya, apa sih yang sudah ditemukan di hipotesa, tapi kalau kita lihat perkembangannya seperti itu. Nah, itu kalau diterapkan ke masyarakat akan terjadi perubahan anak-anak. Paham ya? Oke. Kemudian lanjut. Pembelajaran ini tujuannya adalah bertujuan untuk, nah, yang pertama dengan belajar nanti perubahan sosial, kalian bisa menguraikan pengertian perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu apa sih maknanya? Perubahan sosial menurut ahli itu apa saja? Kan di sosiologi banyak ahli-ahli ya. Nah, mereka juga mendefinisikan apa sih perubahan sosial itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian bisa menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Oke ya? Oke. Sebelum pembelajaran lanjut, Ibu akan mengadakan pretest ya. Pretest ini untuk mengetahui kondisi awal bagaimana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, mudah-mudahan kalian sudah banyak yang paham ya, karena fenomena perubahan sosial ini banyak kita temui di masyarakat. Oke, Ibu bagikan soal pretestnya. Atau ada yang mau membantu membagi? Nah, gini aja ya. Ibu, ya boleh silakan dia. Bagi aja langsung satu-satu. Langsung dikerjakan, walaupun cuma pretest, serius ngerjakannya ya. Ibu kasih waktu 5 menit, syukur kurang dari 5 menit sudah selesai. Langsung kerja ya. Kurang? Pas ya? Oke. Langsung dikerjakan ya.
Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, kalian langsung nilai sendiri ya. Ini dikoreksi sendiri. Ini kunci jawabannya ya. Nomor 1 E, nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 4 E, nomor 5 C. Kemudian nanti nilainya nilai betul dibagi 5 kali 100. Jadi betulnya berapa dibagi 5 kali 100. Oke? Sudah dihitung? Ya, sudah. Oke. Berarti kalian sudah tahu nilainya masing-masing ya. Nah, yang nilainya antara 80 sampai 100. Siapa yang 80 sampai 100 kemarin? Hari ini? Ya. Silakan nanti yang nilai 80 sampai 100 di kelompok 1. Ya, kalian di kelompok 1. Kemudian yang nilainya 70 sampai 60, 60 sampai 70 nanti kelompok 2. Yang 60 ke bawah di kelompok 3. Ya, silahkan kalian berkelompok berdasarkan dikumpul dulu. Isma, dikumpul dulu anunya, hasil pretestnya ya, nanti Ibu analisis. Nah, silahkan kalian berkumpul. Kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah tengah sini, biar kelihatan semuanya nanti. Silahkan. Enggak apa-apa, ya sudah cepat. Ayo, mulutnya diam, langsung berkelompok. Dikumpul semua hasilnya. Kursinya bisa diputer ya, kursinya bisa diputer biar bisa berhadapan dengan teman sekelompoknya. Taruh sini, Mbak. Sudah dikumpul, taruh sini. Tria bisa ikut kelompok. Iya, silakan. Sudah? Majuan ya, majuan biar agak Anabil majuan deh. Kelompok 3 agak ke sini ya biar ke ke sini. Lagi geser. Nah, udah. Sudah ya? Oke. Jadi ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Coba siap kelompok bikin yel-yel dong. biar semangat apa yelnya. Spontan aja silakan. Dari kelompok 1 apa mau yel. Ibu kasih waktu 2 menit untuk bikin yel, silakan. Ayo silakan. Kelompok 1 dulu apa yelnya? Ya, oke coba dipraktekkan dulu. Untuk menyemangati aja, biar semangat belajarnya. Silakan kelompok 1. Ya, ayo mulai kelompok 1 atau kelompok 3 dulu. Kelompok 1 saja, silakan salah satu jadi anunya, komandonya, silakan. Kelompok 1 senggol. Gitu, oke. Kelompok 2. Maskernya dilepas saja, Mbak. Kelompok 2.
silakan. Kelompok 3 dulu, silakan kelompok 3. Untuk motivasi aja biar kalian semangat nanti. Kelompok 3, 1, 2, 3. Jenny aja Den. Kelompok 3, cuak. Kelompok 2, silakan. Ini banyak loh. Ya, enggak apa-apa. Ayo, 1, 2, 3. Kelompok 2 dulu. 1, 2, 3. Kelompok 2. Ya, yuk. Ya semua loh. Semua ya. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, untuk nyemangati aja biar kalian belajarnya lebih semangat. Oke, lanjut. Anak-anak, untuk selanjutnya nanti kalian melakukan diskusi kelompok. Ya. Caranya nanti kalian tiap individu, tiap orang mencari materi dulu, membaca sumber belajar yang sudah Ibu bagikan dan sudah kalian pinjam di perpus. Ya. Untuk sumber belajarnya bisa dari buku, kemudian yang punya HP dan di bawah bisa browsing lewat HP. Karena memang di sekolah kita kan sebetulnya nggak boleh bawa HP ya. Cuman kemarin Ibu sudah minta izin ke Pak Wakakurikulum, Pak Istamar, kita diizinkan untuk membawa HP untuk pembelajaran. Jadi kalian bisa browsing. Yang nggak punya HP bisa dengan buku. Apalagi anak mahat ya, anak mahat kan nggak boleh bawa HP, jadi otomatis harus pakai buku. Itu, jadi nanti kalian mengumpulkan informasi sendiri-sendiri dulu per individu ya. Nanti setelah masing-masing individu menemukan jawaban dari permasalahan, kalian membuat kesepakatan, dikumpulkan ke sekretaris mungkin atau ketuanya masing-masing, kemudian nanti ditulis di LKPD. Ya, nanti Ibu akan berikan LKPD, nih lembar kerja peserta didik. Nah, ini cara pengisian LKPD-nya. Perhatikan dengan sesama materi yang diberikan, kemudian diskusikanlah secara berkelompok tentang, nanti kelompok 1 akan membahas faktor internal perubahan sosial. Nanti kelompoknya kelompok Agus Komte, ya Agus Komte. Kemudian kelompok 2 faktor eksternal perubahan sosial, akan membahas faktor-faktor eksternal, kelompoknya Emil Durkheim. Kemudian kelompok 3 akan membahas tentang pengertian perubahan sosial. Kelompoknya kelompok Max Weber. Nanti hasil dari kesepakatan kalian yang masing-masing individu tadi dituangkan atau ditulis di LKPD. Paham ya? Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 tentang faktor internal perubahan sosial nanti ya. Kemudian kelompok 2 tentang faktor eksternal. Nah, ini untuk kelompok 3. Pengertian perubahan sosial. Oke, silahkan kalian kerja, tulis dulu di buku masing-masing, baru nanti di LKPD Ibu kasih waktu diskusinya 15 menit. Jadi atur waktunya ya, atur waktunya sendiri. 15 menit harus sudah selesai. Oke, lanjut silahkan. Diskusi boleh ribut, tapi jangan terlalu keras. Kan yang diskusi kan boleh rame, silakan.
Bagaimana? Aman? Aman, oke, bagus. Kelompok 1 aman. Kelompok 2? Aman, oke. Nanti nulis di LKPD-nya yang rapi ya. Kelompok 3 aman? Aman, Bu. Aman, oke. Siapa nanti yang tulis di LKPD yang tulisannya rapi? Ya, Jenny, oke. Ada kesulitan? Enggak. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Jaketnya coba dilepas, nggak panas apa? Rul, lepas jaketnya sama Nabil. Carul, lepas jaketnya. Nggak panas apa di kelas pakai jaket? Jadi yang kelompok 1 faktor-faktor internal ya, nanti dirinci apa rinciannya ya, misalnya apa namanya, kan ada beberapa faktor. Nah, sudah nemu apa saja antara lain? Kan ada faktor perubahan jumlah penduduk misalnya, nah, itu dirinci nanti terus apa saja sih yang termasuk perubahan jumlah penduduk itu ya, lengkap. Kemudian yang kelompok 2 juga yang lengkap ya. Sudah nemu faktor apa saja? 3 ya. Jadi nanti satu-satu dirinci, misalnya ada apa? Kontak dengan budaya lain. Nah, kontak budaya lain kan nanti ada, coba ada bentuknya kan, ada penetrasen Pasifik, ada penetrasen violen. Nah, kalian cari itu apa saja sih pengertiannya ya, biar tambah nilainya. Ya, itu penting ya. Cari browsing apa sih pengertian penetrasen Pasifik, apa penetrasen violen ya. Yang nulis yang tulisannya bagus ya, biar ibu nanti ngoreksinya enak. Hah?
penetration pacifik atau penetration violent. Kemudian kelompok 3, cari tentang pengertian. Banyak ya pengertian, beberapa ahli, kadang beda-beda objek atau pokok bahasan, nggak masalah. Nah, nanti disimpulkan dari para ahli itu apa saja ya. Oke. Waktunya tinggal 5 atau 6 menit lagi ya, 5, 6, 7 menit. Bagaimana? Waktu tinggal 3 menit. Ya, udah mulai disalin ya di LKPD. Hasil dari kesepakatan kelompok kalian.
Nabil kenapa Bil? Pusing Bil? Kelompok 3 bagaimana? Udah selesai? Baru disalin di LKPD ya. Kalian tadi naik motor ya, berangkat ya? Naik motor sendiri. Besok kalau pembelajaran lagi jangan terlambat ya, tepat waktu. Untung tadi nggak Ibu kasih sanksi kalian terlambat. Ibu lagi baik hati. 9:30, tadi kamu datang jam berapa? Jam 10. Masa? 9:30 dari rumah. 9:30 dari rumah, nyampe sini jam berapa? Oke, sudah selesai semua ya? Ya, oke. Kalau sudah selesai semua, tolong ditunjuk dari kelompoknya salah satu atau salah 2 orang untuk maju ke depan melakukan presentasi. Kesepakatan siapa yang maju ke depan, yang suaranya lantang. Yang suaranya lantang, jadi semua, kemudian yang suara lantang, yang bacanya bagus, semua kelompok bisa mendengarkan. Silakan. Mungkin dari kelompok 3 dulu ya, biar urut, karena kita nanti kan pengertian dulu perubahan sosial, baru faktornya. Kelompok 3, silakan ditunjuk salah satu atau salah 2, boleh maju, silakan. Siapa? Ayo, silakan. Maju silakan. Yang di belakang, ya, perhatikan. Yang di belakang nanti walaupun nggak maju tetap aktif di diskusi ya, mencatat pertanyaan dari kelompok lain, mencarikan jawaban biar nanti semuanya mendapat nilai. Jadi tidak ada yang di depan yang mendapatkan nilai ya. Oke, kelompok 2 agak maju sini, enggak apa-apa. Nah, agak ke depan saja. Suaranya yang keras, yang lantang, silahkan mulai. Ibu jadi moderator ya, presentasinya 5 menit cukup ya, kurang dari 5 menit mudah-mudahan, nanti baru tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perubahan sosial menurut para ahli dan menurut kelompok kami. Yang pertama, pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah Selo Sumarjan. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosial yang meliputi nilai-nilai dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Jadi yang dilakukan Jenny itu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga itu seperti contohnya lembaga pendidikan, di mana sekarang ada kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka. Dan sebelumnya kita menggunakan kurikulum 2013 dan KTSP. Jadi pengembangan kurikulum Merdeka ini berdampak bagi guru dan kita sebagai murid terhadap proses pembelajaran. Yang belakang perhatikan, Ahmad jangan keras-keras. Lanjut yang kedua, menurut Kingsley Davis, adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur itu sebenarnya susunan sosial dalam masyarakat dan fungsi itu status dan peran di dalam masyarakat. Jadi menurut Kingsley Davis, perubahan sosial ini adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contohnya perubahan sosial yang dimaksud adalah terjadinya pengorganisasian buruh dan dalam masyarakat industri atau kapitalisasi. Kapitalisasi. Hal ini menyebabkan perubahan hubungan antara majikan dan para buruh yang kemudian menjadi perubahan dalam organisasi politik ada dalam perusahaan tersebut dan masyarakat. Oke, lanjut.
Selanjutnya, menurut McIver, perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial sehingga menyebabkan suatu konflik dalam hubungan masyarakat. Jadi perubahan ini terjadi dalam hubungan atau interaksi. Jadi interaksi itu bisa menyebabkan terjadinya konflik, dan konflik ini menjadi keseimbangan, dan keseimbangan ini menjadi konflik apabila masyarakat tidak adanya toleransi. Kemudian yang terakhir, menurut William F. Ogburn, perubahan yang mencakup kebudayaan baik material maupun imaterial. Material dan imaterial itu artinya yang material itu berwujud dan yang imaterial tidak berwujud. Contohnya, penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Perubahan sosial tersebut adalah kemajuan pengetahuan dan teknologi, dan kemudian akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Jadi, kelompok kami mencakup dari semua pengertian para ahli. Jadi perubahan sosial itu adalah bentuk peralihan yang bisa merubah kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus karena sifat masyarakat yang dinamis dan tidak menetap. Oke. Lanjut. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Oke, ada pertanyaan dari, nggak apa-apa nanti biar tanya. Kelompok 1 dulu, ada pertanyaan. Satu kelompok 2 pertanyaan ya maksimal. Kalau misalnya nggak ada 2 ya 1 yang kurang paham. Silakan. Silakan. Boleh beda, boleh kemarin. Ya, Isma. Pertanyaan dari Isma. Silakan, Ma. Yang belakang nyatet ya pertanyaan, Dok ya. Tadi kan dijelaskan di dalam perubahan sosial itu terjadi secara terus-menerus. Apakah ada rentan waktu dalam batasan terus-menerus tersebut? Ya, jadi perlu dijelaskan bahwa perubahan itu kan dinamis dan terus-menerus. Nah, terus-menerus itu ada rentan waktunya enggak? Itu maksudnya ya, Isma ya? Ya. Ya. Yang kedua, siapa pertanyaannya? Yang bertanya? Silakan, Dok. Yang keras. Perubahan sosial kan terjadi terus-menerus. Itu bisa dapat dicegah atau bisa dihindari. Perubahan itu kan jadi terus-menerus. Bisa nggak dicegah atau dihindari? Mungkin yang negatifnya ya, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan ya. Oke. Pertanyaan dari kelompok 1. Yang di belakang tadi catat, Dok. Sudah, lanjut kelompok 2. Adakah pertanyaan? Silakan, Khairia. Kira-kira perubahan sosial apa saja yang akhir-akhir ini sering terjadi atau sedang viral? Sedang viral ya. Jadi perubahan apa sih yang saat ini sedang viral? Itu menurut kelompok 2. Satu lagi? Ada? Naura, silakan, Dok. Bagaimana suatu kehidupan manusia dapat dikatakan mengalami perubahan? Ya. Yang kedua dari kelompok 2, pertanyaannya bagaimana suatu kehidupan manusia bisa dikatakan mengalami perubahan? Sudah dicatat? Oke, yang di depan boleh sambil browsing nyari jawabannya, yang di belakang juga cepat ya, jangan lama-lama. Seperti apa sih manusia mengalami perubahan itu? Kehidupan manusia mengalami perubahan. Ya di belakang silakan, barangkali sudah ketemu jawabannya. Pertanyaan nggak susah-susah kok ya. Silakan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Isma, dengarkan ya jawaban dari Amrina. Di sini Isma bertanya tentang apakah ada rentan waktu dan data terus-menerus. Jawabannya tidak ada batasan waktu dalam perubahan sosial. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat yang bersifat dinamis. Jadi menurut kelompok 2, Amrina menjawab kelompok 3, tidak ada rentang waktu karena memang sifat masyarakat itu dinamis ya. Jadi tidak bisa dikatakan berapa lama, berapa panjang. Ya, Isma paham ya? Oke, lanjut pertanyaan dari Rizka. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Ya, Jenny silakan. Perubahan sosial budaya yang pastinya itu tidak bisa dicegah atau tidak bisa dihindari. Karena perubahan itu pasti membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat yang mengalaminya.
Oke. Jadi semua perubahan tuh memang ada dampaknya pasti ya. Ibu menambahkan, ada positif, ada negatifnya, apapun itu. Ya, oke, paham ya, Dok Rizka. Lanjut, pertanyaan dari kelompok 2. Jadi menjawab pertanyaan kelompok 2. Dari siapa? Yang Naura apa pertanyaan Khairia? Khairia, didengarkan, Dok? Jadi perubahan sosial yang sering terjadi saat ini adalah hobi atau kesukaan. Dari hobi kesukaan itu bisa menghilangkan nilai-nilai budaya bangsa, seperti sekarang banyak remaja menyukai budaya luar negeri seperti K-pop dan pencinta budaya K-pop, dan banyak lagi seperti gaya berpakaian, gaya rambut, teknologi, semua sudah berubah. Paham ya? Kalau kalian sebetulnya mengamati gejala di masyarakat itu banyak banget ya. Oke, lanjut. Terakhir pertanyaan dari Naura. Nah, yang keras Dok suaranya, Dok. Pertanyaannya, bagaimana suatu kehidupan manusia dikatakan mengalami perubahan? Manusia mengalami perubahan dan berkelanjutan. Maksudnya manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Iya. Bisa berikan contoh barangkali yang sederhana menjadi yang kompleks. Seperti apa? Atau mungkin Ibu tambahkan ya biar waktunya nggak berlarut-larut. Tadi kan kayak di depan itu ya. Yang gambar yang Ibu tayangkan itu salah satu bentuk perubahan. Berubah dari sederhana ke kompleks, dari yang mungkin dianggap kecil menjadi besar. Ya, pasar tradisional itu kan kecil. Orang anggap kan kadang itu tadi kebetulan digambarkan besar ya. Kan yang terjadi di masyarakat pasar tradisional nggak selalu besar kan. Nah itu bisa menjadi mall. Nah itu seperti itu misalnya. Ya, paham ya? Naura, jelas ya? Oke. Cukup ya untuk kelompok 3 ya. Nanti waktunya terbatas, kita bagi-bagi untuk kelompok lain. Silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Cukup bagus. Lanjut kelompok 1 atau kelompok 2 dulu. Silakan. Nggak usah Ibu tunjuk siapa yang mau maju dulu. Boleh Sahrul, ayo. Kelompok 2 dulu. Kelompok 1 terakhir ya. Berdua sama Husairi. Nanti yang di belakang siap ya. Catat sama jawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2, yaitu faktor eksternal perubahan sosial. Faktor eksternal perubahan sosial, 1. Bencana alam. Bencana yang disebabkan oleh alam dan di luar kehendak manusia. Contohnya banjir, tsunami. Gunung api. Ya, gunung meletus mungkin ya maksudnya ya, gunung api. Lanjut. Bencana alam dapat mengakibatkan perubahan sosial. Jika terjadi sebuah bencana alam itu mengakibatkan sehingga warga yang tinggal di daerah tersebut terpaksa mengungsi ke daerah lain dan sana mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan lingkungan dan lingkungan fisik maupun sosialnya. Ya. Tulisannya terlalu bagus tuh yang nulis. 2. Peperangan
dapat dinyatakan sebagai faktor eksternal karena datang dan luar masyarakat, bahwa dapat berasal dari luar negara sehingga menyebabkan hilangnya harta benda dan tempat tinggal. Peperangan antar dua negara atau lebih juga menyebabkan sebuah perubahan di mana yang kalah akan dipaksa untuk mengikuti keinginan pihak yang menang, termasuk dalam hal ekonomi, kebudayaan, dan pola perilaku. 3. Pengaruh budaya lain. Adanya pengaruh dari budaya lain atau budaya luar dapat menyebabkan perubahan pada kehidupan masyarakat. Contohnya budaya Korea yang kini sudah tidak asing di Indonesia. Budaya kebarat-baratan. Masuknya kebudayaan asing yang ditandai dan diterapkan berdampak pada kehidupan sosial. Penetrasi paksa atau penetrasi violence adalah proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara paksa dan bersifat merusak disertai dengan kekerasan. Misalnya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan atau termasuk dalam peperangan. Penetrasi Pasifik. Perembesan damai adalah suatu kondisi di mana unsur kebudayaan baru untuk melalui jalan damai tanpa unsur kekerasan dan paksaan, termasuk keadilan dalam pengaruh kebudayaan lain. Sudah? Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Siapa kelompok 1? Siapa dulu? Siska 1 sebentar Siska. Terus sama Devi. Kelompok 3 yang bertanya Jenny sama Putri. Oke, kelompok 1 dulu. Silakan, Dok. Dengarkan yang di belakang dicatat ya. Nanti temannya biar nggak yang di depan aja yang menjawab. Silakan Siska. Meminum minuman keras atau alkohol, apakah itu termasuk pengaruh budaya lain yang masuk ke dalam masyarakat? Oke, pertanyaan dari Siska. Lanjut, Devi. Mengapa masyarakat perkotaan lebih cepat mengalami perubahan sosial daripada masyarakat di pedesaan? Nah, udah dicatat ya belakang ya. Mengapa masyarakat perkotaan lebih cepat mengalami perubahan daripada masyarakat pedesaan? Oke. Sudah? Kelompok 2? Sudah dicatat? Sudah, lanjut kelompok 3. Pertanyaannya, Dok. Jenny. Coba kasih contoh. Catat pertanyaan Jenny. Berikan contoh. Peperangan menjadi penyebab perubahan sosial. Nah, peperangan menjadi penyebab perubahan sosial seperti apa? Lanjut, Putri, Dok. Kan banyak orang, yang satu nyatet yang satunya gitu. Jangan satu orang yang nyatet, kelamaan nanti. Putrinya, Dok. Apa contoh perubahan sosial eksternal saat ini? Contoh perubahan sosial eksternal saat ini. Oh, banyak banget ya di masyarakat. Oke, siapa yang mau menjawab? Yang di depan atau yang di belakang? Dari kelompok 1 dulu, pertanyaan Siska dan Devi. Dicari-cari dulu, boleh 2 menit, jangan lama-lama. Ya, contoh perubahan eksternal, ada pertanyaan, cari dah, browsing. Atau di RKPD barangkali ada. Oke, silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Siska? Naura atau Nabil? Naura, silakan berdiri, Dok. Saya akan menjawab Dengarkan yang lain ya. Siska, yaitu minuman keras atau alkohol apakah termasuk perubahan sosial? Sebenarnya bisa dibilang iya, karena minuman alkohol kan di sini kan nggak gitu kan, nggak terlalu apa sih namanya, lumrah, ya lumrah kan. Sedangkan di luar sana minuman alkohol sering banget diminum. Ya. Kalau misalnya yang minum sini itu pasti kenakalan remaja, sebenarnya remaja yang minum alkohol begini gitu kan. Oke. Ya, kalau Ibu tambahkan, boleh tambahkan, kalau di sini orang minum alkohol itu dicapnya, ya dicap cenderung itu
bermasalah, ya nggak? Pasti dia dicap remaja nakal atau kalaupun sudah keluarganya bermasalah. Kalau di luar negeri kan tidak. Nah, itu sudah di luar negeri sudah menjadi kebiasaan. Jadi alkohol juga kalau dari luar negeri itu biasanya lebih memabukkan karena di sana obat-obat kimia yang dipakai biasanya. Sebelum kita kedatangan dari orang luar negeri kayak Belanda dulu waktu menjajah tadi ya, itu kan alkohol kita tuh dari tua, dari arak gitu kan. Jadi dari fermentasi bahan alam. Kita belum mengenal alkohol yang dengan bahan-bahan kimia. Nah, perubahannya sekarang kan kalian bisa tahu sendiri. Ya, seperti itu Siska ya. Oke, paham, lanjut. Pertanyaan dari Devi, siapa menjawab? Nabil boleh. Khairia boleh, silakan. Biar dapat nilai semua. Siapa? Khairia atau Nabil? Khairia silakan. Devi perhatikan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Devi. Mengapa masyarakat kota itu lebih cepat berkembang daripada masyarakat desa? Alasannya karena masyarakat kota itu lebih cenderung dapat menerima perubahan sosial, sementara masyarakat desa itu lebih lambat dalam menerima perubahan sosial. Penyebab dari masyarakat desa lebih lambat itu karena salah satunya cara mereka berpikir atau pola pikir mereka. Salah satunya itu karena kurangnya fasilitas pendidikan. Nah, itulah yang menyebabkan masyarakat desa itu lebih lebih lambat berpikir. Pola pikirnya mungkin lebih sederhana, lebih tradisional. Jadi untuk menerima perubahan itu lebih susah mungkin ya. Seperti itu. Paham ya Devi ya? Oke, terima kasih Khairia untuk kelompok 2. Lanjut dari pertanyaan kelompok 3, dari pertanyaan Putri dan Jenny. Barangkali yang di depan mau jawab. Contoh perubahan eksternal dari Putri tadi. Kalau Jenny tadi peperangan tuh kok bisa menyebabkan perubahan itu seperti apa ya Jen? Salah ya? Silakan. Siapa? Ayo waktunya. Waktu terus berjalan. Yang di depan barangkali. Contoh perubahan eksternal kan banyak banget. Tadi kalian sudah tiga nyebutkan contohnya apa? Nabil, silakan deh. Yang mana? Yang pertanyaan Jenny atau Putri? Ya, pertanyaan Jenny yang peperangan ya. Beri contoh. Bisa ada pesan Nabil? Pertanyaan coba bercontoh peperangan yang menjadi perubahan sosial. Ada peperangannya itu peperangan yang mempengaruhi hubungan sosial, itu adalah peperangan antara suku atau antara saudara. Kalau perang tuh dengan negara lain, Bil. Kalau antar suku berarti pemberontakan, masuknya konflik nanti. Kan kamu faktor eksternal tadi. Jadi kalau perang tuh misalnya perang antara Palestina Israel, berarti kan itu dua negara gitu loh, Mas. Ya. Apa itu kan yang di luar katanya? Yang di luar. Kalau yang di dalam negeri kan gitu. Yang di dalam berarti maksudnya konflik nanti, konflik pemberontakan itu bukan faktor eksternal, faktor internal nanti. Kamu kan faktor eksternal. Jadi kamu cari contoh dengan negara lain perang. Berarti kalau Rusia sama Ukraina termasuk? Boleh, silahkan dijelaskan ke Jenny, silahkan. Silahkan, tidak apa-apa diulang. Perang Ukraina Rusia yang seperti apa menurut Nabil? Jadi kalau peperangan yang menjadi perubahan sosial itu antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan beberapa kota di beberapa negara itu hancur. Ya, oke. Ada imbasnya ke dampak lain ke negara lain ada? Ada. Misalnya apa Bil? Harga minyak? Ya apa? Perubahan melonjaknya harga minyak, harga daging atau makanan lainnya. Nah itu, jadi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perang ya. Jadi yang perang dua negara tapi dampaknya ke negara lain. Ya, oke, bagus. Gimana Jenny? Paham ya? Nah, oke, Nabil silakan duduk lagi. Kembali. Lanjut, pertanyaan terakhir dari Putri. Yang belum jawab biar dapat nilai.
Boleh Tria? Ke sana, Putri di sana. Put, dengarkan Put. Perubahan eksternal saat ini, contohnya masyarakat lebih menyukai barang-barang dan teknologi, memilih gaya hidup konsumtif. Contohnya kayak tembok itu. Dibuka aja anunya Tria. Maskernya dibuka aja. Nah, Contohnya kayak tembok yang dijelaskan itu masih. apa tadi? Kesukaan kepada barang-barang luar ya? Contohnya, oke. Apalagi? Banyak loh faktor eksternal. Tadi kan kalian menyebut ada faktor alam. Kalau gunung meletus itu termasuk faktor perubahan nggak? Eksternal, lah iya kan gampang ya. Bisa ke sana, tsunami bisa. Paham ya? Oke. Gimana Putri? Paham ya? Oke. Jadi pertanyaan sudah dijawab semuanya. Kemudian insya Allah sudah jelas ya. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bagus ya, bisa menggali yang lebih dalam ya. Kita ke kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau maju? Isma sama dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu faktor internal penyebab perubahan sosial. Di sini kami mencakup 3 persoalan, 3 penyebab, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, yang kedua penemuan-penemuan baru, dan yang ketiga pemberontakan dan konflik sosial. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk sebelumnya disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, banyaknya kegiatan yang menyebabkan pronatalitas, perpindahan penduduk, kualitas kesehatan, dan lain-lain. Seperti diketahui bahwa semakin banyak masyarakat di suatu wilayah, maka semakin banyak kemungkinan terjadinya perubahan sosial, antara lain perubahan struktur kemasyarakatan, pola pikir, profesi, dan lain-lain. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru sangat berkaitan erat dengan teknologi, di mana penemuan teknologi ini menjadi faktor penyebab banyaknya perubahan. Sebagai contoh, yang tadi ditampilkan oleh Ibu di papan, masyarakat yang dulunya menggarap sawah menggunakan sapi atau kerbau, karena ada kemajuan teknologi jadi berganti menggunakan tenaga mesin, yaitu traktor. Untuk poin yang ketiga itu adalah pemberontakan dan juga konflik sosial. Adanya pemberontakan itu biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan anggota masyarakat terhadap suatu sistem pemerintahan yang sudah ada. Dan ini mendorong munculnya perubahan sebagai wujud dari pemberontakan dan cenderung cepat dan juga besar. Sebagaimana contohnya, jika terjadi konflik misalnya di suatu masyarakat dikarenakan adanya norma yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Sehingga masyarakat di sana tuh bisa mengetahui apa yang salah dari norma tersebut, sehingga bisa membuat peraturan atau norma yang baru, sehingga hal ini akan menyebabkan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Mungkin sekian materi yang kami sampaikan. Jika ada yang bertanya, kami perbolehkan. Silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3, adakah pertanyaan? Kelompok 3 Jenny, satu lagi Mila. Oke. Kelompok 2 siapa yang pertama? Sarul. Lanjut. Satu lagi. Maneman loh. 2 kesempatan. Nabil. Oke. Kelompok 3 dulu, Jenny dan Mila. Jenny dulu. Yang lain dicatat ya pertanyaannya. Apa dampak perubahan sosial yang diakibatkan pemberontakan dan revolusi? Apa dampak perubahan sosial yang diakibatkan oleh pemberontakan Dan
dan revolusi. Oke. 1 dari Jenny. Mila, silakan, Dok. Akibat adanya perubahan sosial di masyarakat, nilai adat dan istiadat itu ditinggalkan oleh masyarakat tersebut. Mengapa akibat perubahan sosial ini nilai adat istiadat itu ditinggalkan? Ya, mengapa? Diulang, silakan. Mila pelan-pelan bahasanya, Dok. Kalau misalnya belum bilang Ya, bisa diulang. Akibat adanya perubahan di masyarakat, ditinggalkannya adat istiadat di desa tersebut, di suatu tempat tersebut. Mengapa akibat perubahan sosial ini terjadi adat istiadat itu ditinggalkan? Jadi intinya dalam suatu masyarakat itu salah satu dampak mungkin ya perubahan kan ditinggalkannya adat istiadat yang tradisional. Nah, mengapa itu bisa terjadi seperti itu ya Mila ya? Oke, lanjut. Dari kelompok 2, Syahrul. Apa yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk? Atau bertambahnya jumlah penduduk itu karena apa gitu? Oke, pertanyaan dari Syahrul, jawab aja ya. Apapun itu harus dijawab. Nabil. Mengapa perubahan sosial menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik di masyarakat? Oke, mengapa perubahan sosial menjadi penyebab timbulnya konflik di masyarakat? Iya, konflik faktor internal ya. Oke, silakan didiskusikan dulu 2 menit, baru nanti dijawab pertanyaan dari teman-temannya. Yang di depan boleh, yang di belakang juga boleh. Silakan, yang paling mudah dulu boleh dijawab dari kelompok manapun. Waktunya terus bergerak soalnya. Kita belajar 90 menit ya. 2 jam pelajaran. 45 kali 2. 90 menit. yang punyanya Sahrul. Iya, silakan. Syahrul dengerin nih, Siska hadap sana. Yang lain minta tolong tenang ya. Dari Sahrul. Soalnya itu apa yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk. Nah, faktor alami yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yaitu adanya kelahiran atau natalitas. Selain kelahiran, faktor pertumbuhan penduduk disebabkan oleh kematian atau mortalitas dan juga migrasi. Nah, faktor alami yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yaitu adanya kelahiran atau natalitas. Jelas ya, jadi kelahiran, natalitas atau migrasi bisa, misalnya berpindah dari desa ke kota ya, dari desa ke kota, masyarakat desa pindah ke kota, otomatis pertumbuhan penduduk di kota kan tinggi, nah di desanya yang rendah berkurang ya. Sarul ya, paham ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Nabil sama Mila, Jenny. Masih ada 3 pertanyaan, silakan siapa yang menjawab? Silakan Amanda. Mengapa akibat perubahan sosial menjadikan ditinggalkannya adat istiadat? Karena perubahan sosial bisa membawa nilai dan budaya baru dalam suatu masyarakat, sehingga adat istiadat sebelumnya ditinggalkan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman saat ini. Mila, jelas sekali dari Amanda ya, paham ya? Oke, makasih Amanda. Lanjut, pertanyaan dari Jenny dan Nabil yang belum. Silakan yang di depan boleh, Dea atau Isma. Jawabannya ada yang udah dapat, sudah? Silakan Dok. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabil, yaitu mengapa perubahan sosial menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik di masyarakat. Itu karena perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu itu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda dari pendirian. Nah, dari golongan yang berbeda itu bisa timbul konflik. Ya, jadi cara berpikirnya gini, perubahan itu bisa merubah norma. Norma itu kan aturan, karena norma yang lama nggak sesuai lagi. Nah, ada di masyarakat orang-orang yang pro dan kontra.
norma itu kan ada yang setuju, ada yang enggak. Nah itu yang sering mengakibatkan timbulnya konflik. Ya Bil, paham ya Bil ya? Oke, lanjut pertanyaan dari Jenny yang terakhir. Siapa yang mau menjawab? Ria ya? Dok. Untuk menjawab pertanyaan dari Jenny, yaitu apa dampak perubahan sosial yang diakibatkan oleh pemberontakan atau revolusi? Dampak dari pemberontakan atau revolusi Hadap sana, Jenny di sana. dampak dari perubahan sosial yang diakibatkan oleh pemberontakan itu ada banyak dan ada di beberapa bidang. Contohnya seperti bidang ekonomi. Dampaknya adalah semakin banyak barang atau produk yang dihasilkan dalam waktu singkat. Hal ini dapat terjadi karena adanya revolusi industri terjadi perkembangan mekanisme, di mana semua proses dikerjakan dengan menggunakan mesin teknologi tinggi sehingga dalam waktu singkat dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar. Dan ada juga dalam bidang sosial, contohnya seperti masyarakat desa yang pindah ke kota dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau peristiwa ini disebut dengan urbanisasi. Gimana Jenny? Sudah cukup paham? Ya, oke. Sudah, silakan duduk lagi Dok. Oke. Semua pertanyaan sudah dijawab. Sebetulnya kalau kita mau diskusi panjang masih kurang ya. Tetapi karena terbatas waktu, Ibu batasi satu kelompok 2 pertanyaan ya, karena kita cuma belajarnya waktunya 90 menit, 1,5 jam. Nanti mungkin kalau pertemuan yang akan datang kita bisa diskusi lagi, mungkin lebih panjang lagi dengan materi atau topik yang masih sama, mungkin cuman isinya materinya berbeda tapi babnya masih sama kita di perubahan sosial. Oke, silahkan kelompok 1 ditutup dulu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Oke anak-anak, diskusinya sudah berjalan dengan cukup bagus ya. Ibu senang, Ibu jempol untuk kalian, banyak materi-materi yang mungkin lebih bisa menambah pengetahuan tentang perubahan sosial, terutama pengertian perubahan sosial dan faktor penyebab perubahan sosial. Tadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk pengertian perubahan sosial, menurut kelompok 3 tadi apa sih pengertian perubahan sosial? Silahkan dibaca kesimpulannya. Kesimpulan dari perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus karena sifat masyarakat yang dinamis dan tidak menetap. Nah, jadi itu perubahan sosial itu bentuk peralihan. Ya, bentuk peralihan dari suatu masyarakat karena masyarakat sifatnya tidak stuck, tidak menetap tapi dinamis, selalu bergerak, selalu berubah. Itu pengertian kesimpulan dari perubahan sosial. Kemudian dari kelompok 2 tadi ada faktor eksternal. Kalau nggak salah tadi 3 poin yang diambil ya. Yang pertama yaitu adanya bencana alam atau faktor alam, berbagai macam bentuk-bentuk perubahan alam. Ya, misalnya ada gunung meletus, ada tsunami, banjir dan sebagainya. Itu bisa menjadi penyebab eksternal perubahan sosial menurut kelompok 2. Kemudian yang kedua ada peperangan. Nah, tadi Nabil sudah memberikan contoh perang antara Ukraina dan Rusia. Itu dampaknya menimbulkan perubahan tidak hanya di 2 negara tersebut, tapi juga di negara-negara lain seperti naiknya harga minyak, harga daging dan sebagainya, harga kebutuhan pokok. Ya. Kemudian yang ketiga adanya kontak dengan budaya lain atau kebudayaan luar. Nah ini bisa banyak menimbulkan perubahan yang lebih besar lagi. Kalau di Indonesia misalnya perubahan barat atau gaya hidup barat yang sekarang marak di kita, terutama di kaum muda ya. Seperti kalian, hati-hati kalian harus ya untuk menyeleksi bentuk perubahan dari barat. Oke. Kemudian yang dari kelompok 1 tadi ada faktor internal perubahan sosial, juga 3 poin yang diambil tadi secara garis besar. Ada yang pertama adanya apa tadi? Penemuan-penemuan baru. Jadi penemuan-penemuan baru akan bisa menimbulkan perubahan sosial. Seperti di awal tadi sudah Ibu contohkan tentang penemuan dari hipotesa tadi ya. Kemudian yang kedua adanya
Ya, perubahan jumlah penduduk atau perubahan struktur penduduk. Nah, bisa bertambah, bisa berkurang. Itu karena adanya faktor yang utama karena mortalitas, natalitas, dan migrasi. Oke, kemudian yang ketiga, Pemberontakan dan konflik sosial. pemberontakan dan konflik. Ya, jadi bisa menimbulkan perubahan sosial. Nah, ingat ya, Ibu tekankan di sini anak-anak. Mungkin ada yang tanya, Bu, ada pemberontakan atau revolusi, ada perang. Bedakan itu. Kalau pemberontakan atau konflik itu terjadi, pemberontakan atau revolusi ya, terjadi dalam satu kelompok masyarakat anak-anak. Masyarakat yang mana? Masyarakat dalam satu kelompok, bisa dalam satu negara, bisa dalam satu suku, bisa dalam satu wilayah. Ya, misalnya kayak Nabil tadi bilang perang antar suku. Nah, perang antar suku itu masuk faktor internal ya, bukan faktor eksternal. Konflik antar suku sebetulnya. Kalau kita ya, perang antar suku kayak di Papua. Di Papua itu walaupun mereka tradisional, ternyata perang antar suku atau konflik antar suku sering terjadi anak-anak. Ya, suku Dani dengan suku suku Fak-Fak mungkin karena ada konflik jadi perang. Walaupun perangnya tradisional, ternyata korbannya juga benar. Karena apa? Mereka pakai panah, kena panah benar. Nah, itu yang internal ya. Kemudian faktor-faktor yang lain mungkin kalau kalian membaca buku atau sumber yang lain, di sana ahli banyak menyebutkan ini loh faktor internal, ini loh faktor eksternal banyak. Tetapi pada intinya ya 3 tersebut. Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan dari yang sudah kita diskusikan tadi? Tidak ada, sudah paham semua? Sudah jelas semua? Oke, alhamdulillah ya. Jadi nanti apa yang kita bicarakan tadi di pembelajaran hari ini, minta tolong dicatat di buku masing-masing. Jadi semua harus punya catatannya. Ya, nanti catatannya dikumpul waktu pembelajaran yang akan datang mungkin atau setelah bab perubahan sosial selesai nanti nilai tugas. Jadi ada nilai untuk tugas ya, untuk catatan. Kemudian yang kedua kita sudah belajar dengan cukup, kalau ibu nilai cukup bagus ya. Nah, barangkali ada dari kalian bagaimana sih merasakan pembelajaran hari ini? Ngantuk saya, Bu. Atau teman saya di kelompok nggak aktif, Bu. Jadi besok saya ganti teman aja dah. Dalam kelompok silahkan. Siapa yang mau mewakili? Barangkali yang cowok dulu. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Ada 3 cowok di sini yang paling ganteng. Yang siswa ya. Silakan, siapa yang mau berkomentar salah satu. Bagaimana kalian merasakan pembelajaran ini? Ini untuk perbaikan pembelajaran kita yang akan datang ya. Silakan. Barangkali ibu ngajarnya kurang semangat. Nah. Ayo, silakan. Sahrul dulu boleh, Ruth? Menurut Sahrul gimana? Menyenangkan. Menurut Sahrul belajarannya menyenangkan. Ya. Atau membosankan atau bikin ngantuk. Menyenangkan, Rul, jujur, Rul. Oke, kalau Sahrul menyenangkan. Jadi nanti mungkin di depannya bisa ditambah biar lebih menyenangkan lagi ya. Ada lagi, silakan yang cewek, siapa yang mau mewakili geng cewek atau grup cewek? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, Bu. Seru. Ada input, ada outputnya. Ada input, ada outputnya. Kemudian Kita juga dapat kesempatan untuk memberikan opini dan juga kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kita tanyakan tuh kita dikasih ruang gitu loh, Bu. iya, oke. Kalau ibu sendiri ngajarnya gimana menurut kalian? Bu, enak, Bu. Karena memang sebelumnya kan ibu jarang ketemu kalian ya. Ya. Alhamdulillah kalau ibu tuh maunya ngajar kalian paham gitu. Kalau paham kan nyangkut di sini, tapi kalau hafal kan enggak. Oke ya, alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini ibu rasa cukup menyenangkan. Kalau ibu nilai ya kalian juga cukup aktif, di diskusi juga cukup bagus, kemudian dicari materi juga cukup bagus. Oke anak-anak, untuk selanjutnya untuk yang akan datang ada tugas dari ibu ya. Ya, tugas. Tugasnya kalian baca
baca atau browsing materi kita nanti masih materi perubahan sosial, kita lanjut ke faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Nanti kalian cari di sumber bacaan yang kalian punya, sumber buku yang kalian punya, boleh browsing di internet, di buku-buku BSE ya, kemarin juga Ibu udah share satu di kelompok, atau di buku cetak, kemudian nanti dicatat di catatan, dijadikan satu dengan catatan yang tadi, materi yang hari ini. Paham ya tugasnya ya? Ya, insya Allah kita untuk pertemuan yang akan datang. Oke, Ibu rasa cukup ya? Cukup untuk pertemuan hari ini? Cukup. Oke, anak-anak, marilah untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini manfaat dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.